Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom di kota Nagasaki. Berita tentang pengeboman di Jepang oleh sekutu ini disiarkan lewat radio Jepang dari Tokyo. Pada 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar berita tersebut dari siaran radio luar negeri yang pada waktu itu disiarkan. Made the very dramatic announcement that the unconditional surrender of Japan finally has been received officially here by the United States government. This has been a very momentous and hectic day. We, beginning at about 2 o'clock this morning, as you know. Hey, ada apa? Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang keterangan Jepang? Enggak, Wan. Bagaimana engkau tahu tentang itu? Barusan saya bertemu dengan Salim. Dia telah mendengar radio Jepang yang mengumumkan tentang senjata itu. Berarti Nasional sekarang ini mengalami kekosongan fundamental ya? Benar demikian. Saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Dan kita harus bisa memanfaatkan situasi itu untuk mempermasalahan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu kita harus membagi tugas. Kana dan Kairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda untuk segera mendapatkan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah dulu. Kita perlu waktu untuk mempersiapkan semuanya supaya lebih matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting saat ini adalah melawan para sekutu yang tidak berkuasa kembali di negeri ini. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita ada saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah Bu, berarti kita semua sepakat. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara pagi ini? Kami bermaksud untuk mengajak Anda dan Bung Karno untuk ikut dengan kami ke tempat pengasingan. Tempat pengasihan, apa yang Anda maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak-anak ikut juga Bu untuk menjamin keamanan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Soebarjo pukul 8 pagi. Hei, apakah Anda tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta, dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya kepadaku, Nak? Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Hei Nak, kemari. Maaf, saya Pak. Ada perlu apa, Pak? Tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok, Nak. Baiklah, ikutlah sama saya. Oke dong. Nah, sekarang apa tujuan saudara-saudara membawa kami ke sini? Maafkan kelancaran kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin kembali menjelaskan soal proklamasi kembali Bu. Bukankah tempo hari sudah kami katakan pada kalian
Masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan setelah sidang PKI. Memang benar adanya, tetapi kami sudah berpendapat, mengapa harus menunggu hasil sidang PPKI? Kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri, PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu memang benar, tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila percakapan Jepang soal kemerdekaan kita itu hanya jadi manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan, Bung? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajah tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas, Bung. Tenang saudara sekalian, mari bicarakan masalah ini dengan kepala dingin. Tidak perlu ketegangan. Setuju? Setuju. Sho dan Ko Singgi membawa Soekarno dan Muhammad Hatta menjauh dari perdebatan itu. Kemudian mereka berunding. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan dengan matang, tapi kesempatan tidak akan datang dua kali. Tetapi apakah kita bisa? Akankah ini semua bisa dilakukan, Bung? Tentu, mungkin Bung, asal kita berusaha, tentu akan kita temukan jalan keluarnya. Lagi pula, para muda di Jakarta menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 17.30, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana sekarang keputusan? Kami setuju kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok? Pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap. Jika mungkin, ya besok kita akan melaksanakannya. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lebih lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana kita membicarakan tentang naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam, dan pihak Jepang tidak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Apalagi mereka tahu bahwa kita akan rencana membahas proklamasi. Aku punya ide, kita akan meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda. Rombongan kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf malam-malam begini kami mengganggu Anda. Kami ingin mencari tempat untuk membicarakan tentang kemerdekaan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu silakan masuk. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan pergi istirahat dulu. Terima kasih, perwira. Pada tanggal 17 Agustus 1945, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan mendatangani naskah proklamasi. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Kamu benar, Nak. Jadi bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang pada saat ini? Seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasinya. Jangan. Kita tidak boleh pergi ke negara lain. Kita harus pergi dari negara lain. Lalu bagaimana, Bung Karno? Karena ini berkat jasa-jasa Indonesia. Berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju, dan saya punya usul yang menandatangani teks cukup 2 orang, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Sayuti, tolong kau ketik teks proklamasi ini. Baik, Bu. Indonesia tanah air bebas.
Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu yang telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Bagaimana jika Ibu menjahitkan bendera? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya berwarna merah dan putih saja. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Setidaknya kita sudah menyediakannya. Baiklah, Pak. Dan Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka, Sang Saka, dan warnanya merah putih. Menjadi Sang Saka Merah Putih. Brilian. Tolong mengibarkan bendera ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bu. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak putus asa dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia, bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami, para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru, bergabung untuk memusyawarah, dan permusyawaraan itu seisai sekata berkata, inilah saya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.